Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'alal tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kalaizan, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh dan juga iktikaf di Masjid Ar-Rahman Azkiyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang tak terhingga dari Allah. Kita masih bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan. Kenapa bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah satu hal yang tak terhingga nilainya? Karena bahkan dari mimpi seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah, ketika beliau bermimpi tentang dua orang sahabat yang masih muda, yang satunya meninggal dunia pada saat peperangan dan mati syahid, kemudian satu sahabatnya meninggal dunia 1 tahun kemudian, tapi meninggalnya di atas tempat tidurnya. Lalu Talhah menceritakan mimpinya kepada Nabi, "Ya Nabi, aku bermimpi tentang dua orang sahabat muda ini. Satu meninggalnya pada saat berperang berjihad sabilillah syahid, satu matinya di atas tempat tidurnya. Kenapa dalam mimpi itu telah menyaksikan bahwa yang meninggalnya terakhir ini pahalanya, surganya itu tingkatannya jauh lebih tinggi, lebih tinggi daripada yang mati syahid tadi. Dia berperang juga, tapi meninggalnya bukan saat berperang, tapi di atas kasur." Bertanyalah Talhah karena penasaran kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Bukankah dia dengan perpanjangnya umurnya 1 tahun itu, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian dia melakukan sholat, dia berpuasa, dia melakukan ibadah ini dan itu," kata Nabi SAW. Bahwa ternyata ketika kita menjaga ibadah dan keimanan kita dengan memaksimalkan amal kita di bulan suci Ramadan ini, bertemu dengan bulan suci Ramadan ini bisa membuatkan seseorang lebih tinggi derajatnya ketimbang saudara mukmin yang lain, bahkan mati syahid. Tapi syaratnya dia juga ikut berperang sebelumnya, tapi matinya di atas kasur tempat tidur. Jadi kita dipanjangkan usia kita oleh Allah, bertemu pula kita di bulan Ramadan ini adalah sebuah anugerah yang harus kita tangkap untuk mengambil peluang amal sebanyak-banyak. Salam dan salam tak apa kita kirimkan kepada Allah, semoga juga senantiasa dicurahkan kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir rasukan itu awak ya, Bapak sekalian ya. Mungkin ngantuk ya, sudah banyak yang langsung tepar, ada yang pulang juga. Agak spesial kultum hari ini. Pemateri menyediakan 3 door prize bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ya. Dari materi akan ada pertanyaan dan mungkin juga akan ada sambung ayat. Ya. 3 pertanyaan. Dan
Syaratnya adalah yang pertama duduknya berada di lingkaran dalam ini. Nah, jadi kalau di ujung-ujung sana tuh tidak kelihatan. Kita anggap tidak kelihatan ya. Jadi yang mau menjawab, mau berpartisipasi untuk menjawab, silahkan berada di dalam masjid ini, ruang inti masjid ini, boleh, silakan. Anak-anak juga boleh, tidak susah pertanyaannya. Kemudian acungkan tangan, berada di sini di tengah dan acungkan tangan ya. Siapa yang paling cepat nanti mengacungkan tangan, dia berkesempatan menjawab pertama kali. Baik. Alhamdulillah, sesuai dengan ayat yang kita bacakan di awal tadi, maka topik kita pada pagi hari ini tentang perniagaan yang menguntungkan dengan Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam surah As-Saff ayat 10, 11 dan 12 Allah mengajak kita untuk melakukan perniagaan dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum 'alat tijarah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah engkau aku tunjukkan pada satu perniagaan? Tunjikum min azabin alim. Yang perniagaan itu bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ini perniagaan yang menguntungkan. Yang kalau kita ambil perniagaan kita dengan Allah itu, kita jawab tantangan Allah itu, kita beli dagangan Allah itu, kita akan terhindar dari azab yang pedih. Bahkan lebih jauh dari itu, akan diampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga paling tinggi. Sekarang pertanyaannya, apa bentuk perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita? Apa kira-kira? Galeh yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, ya tak? Tijarah, perniagaan. Apa bentuk perniagaannya? Makanya dalam ayat selanjutnya Allah katakan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bentuk perniagaannya, kata Allah, adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Itu apa? Engkau berjuang di jalan Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah. Tu'minuna billah, itu yang pertama. Artinya apa? Bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT, menjalankan segala perintah Allah, mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan diri dari apa saja yang dilarang oleh Allah SWT. Marilah kita memupuk keimanan kita kepada Allah, terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal ibadah kita, ketakwaan kita, agar apa? Itu nanti akan bernilai tijarah, perniagaan yang akan Allah nilai apakah kita layak mendapatkan apa? Pembebasan dari azab Allah, penghapusan dosa, dan juga ditempatkan di surga Allah. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui kalau kita sudah beriman? Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali tanda-tandanya ya. Salah satu contoh misalnya dalam surah As-Saff, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kata Allah. Ciri orang beriman itu, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Begitu azan berkumandang, ketika kita melakukan aktivitas keseharian kita di kantor, di sekolah dan sebagainya, begitu azan berkumandang langsung muncul perasaan di dalam diri kita, himbauan untuk segera menunaikan perintah Allah, dan merasa tidak enak di dalam diri kita ketika kita meninggalkan dan lalai dalam sholat-sholat kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan orang yang beriman juga tandanya adalah orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah
keimanannya. Di bulan suci Ramadan ini kan momentum bagi kita ya, Bapak-bapak sekalian, adik-adik, untuk memperbanyak tilawah Al-Quran yang dihitung tidak hanya ayat tapi bahkan per huruf yang dilipat gandakan oleh Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, begitu tenangnya kita rasakan dalam hati kita, keimanan yang mengalir, hati yang tenang, pikiran yang jernih adalah bentuk dari ciri orang yang beriman. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ciri orang beriman berikutnya adalah mereka berserah diri atas segala urusannya kepada Allah atau bertawakal kepada Allah. Lalu yang kedua, atiullah war rasul. Juga kita beriman kepada Rasul, mencintai Rasul dan mengerjakan, melakukan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah Nabi, sehingga menimbulkan keimanan yang mendalam, kecintaan kita yang mendalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dia, ya. Di antara perdagangan kita dengan Allah itu terlihat mudah dalam ucapan, tapi tidak semudah bagaimana kita melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kemudian yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwal. Engkau berjuang di jalan Allah, kata Allah, bi amwal, dengan harta. Wa anfus, dan dengan jiwa. Dalam ayat ini Allah mendahulukan yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, dengan harta. Seumpama Nabi berperang di jalan Allah, itu kan tak hanya jiwa dan raga yang diperlukan ya, Bapak sekalian. Karena apa? Tanpa adanya harta, perang juga mungkin tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena kenyataannya sebelum berperang, para sahabat berlomba-lomba untuk menginfakkan. Abu Bakar dengan seluruh hartanya, Umar dengan separuh hartanya, begitu juga dengan sahabat lain. Karena dengan harta dan materi itu bisa membuat pasukan Muslim juga memiliki kekuatan selain pertolongan dari Allah. Yujahiduna fi sabilillah bi amwal. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah harta, gunakanlah harta itu di jalan Allah. Caranya berinfak, bersedekah kita, berwakaf kita. Ya. Membantu saudara-saudara kita di Palestina misalnya yang sedang kesusahan, atau membantu pembangunan masjid, musola di lingkungan kita, atau membantu anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Harta yang kita keluarkan itu Allah akan hitung dia sebagai tijarah, perniagaan yang menguntungkan, yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya apa yang kita miliki ini, harta kita, harta benda kita, rumah, mobil dan sebagainya, ketika itu kita gunakan di jalan Allah, kita gunakan untuk memfasilitasi kebaikan atau mungkin juga berdakwah di jalan Allah, dia akan mengalir sebagai pahala yang berlipat ganda dari Allah. Dia akan mengalir sebagai bentuk perniagaan yang akan dibeli oleh Allah. Kemudian apa? Yujahiduna fi sabilillah bi amwal wa anfus, kata Allah. Berdagangnya, ya, berjuangnya Allah dengan harta tadi, juga dengan jiwa yang keempat. Disinilah dalam sebuah tafsir, dalam satu kesempatan dialog dengan Profesor Quraisy Shihab, ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud berjuang di jalan Allah dengan jiwa ini tidak semata-mata jihad fi sabilillah, ya, mengorbankan nyawa, kan, berjihad itu ya, bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Tidak semata-mata itu, kata Quraisy Shihab. Tapi yang dimaksud dengan jiwa di sini lebih luas. Lebih luasnya yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah itu diri kita. Jadi kita berjuang dengan segenap kemampuan yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Potensi kita,
pemikiran kita, waktu kita, tenaga kita yang kita habiskan di jalan Allah, yang kita infakkan di jalan dakwah, Allah akan menilainya sebagai kontribusi kita dalam perniagaan di jalan Allah. Jadi bapak-bapak sekalian yang berdakwah nih, misalnya menjadi pengurus masjid, menghidupkan masjid, baik secara fisik maupun secara kegiatan-kegiatan keimanan di dalamnya, itu sudah terhitung dijahiduna fisabilillah bi amwal wa anfus, dengan jiwanya, tidak digaji sebagai pengurus masjid. Tapi kita menghabiskan waktu kita untuk rapat, kita hadir selalu ke masjid, kita mengontrol keuangan masjid, kita mencurahkan pikiran kita untuk bagaimana membesarkan bangunan secara fisik, juga membesarkan ruhnya masjid itu. Bagian dari perniagaan kita, tidak dibayar pengurus masjid, tapi Allah membelinya sebagai perdagangan di sisi Allah yang sangat menguntungkan. Mungkin dia dapat keberkahan hidup, rumah tangga yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, kehidupan yang penuh ketenangan dan keimanan di sisi Allah. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kebaikan, apa yang kita kerjakan di jalan dakwah, apa yang kita kerjakan untuk membesarkan ad-dinul Islam ini, dengan pikiran kita, dengan potensi kita, dengan jaringan kita, dengan waktu yang kita habiskan, dia adalah bagian dari perniagaan kita di hadapan Allah yang sangat menguntungkan. Nah, ini menarik. Yujahiduna fi sabilillah bi amwal wa anfus. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dan ini tidak semua orang yang paham akan perniagaan ini. Yang tahu bisa menyebutkan ayat selanjutnya dan artinya, angkat tangan. Ada. Sambung ayatnya setelah ini, ayat 11 surah As-Saff. Yang bisa meneruskan surat As-Saff ini ayat 11-nya, sambungan dari ayat ini. Angkat tangan. Minimal ayatnya, kalau tidak dengan artinya. Ya, silakan. Bang Rinaldi. Lanjut, Bang. Terus? Alun, Bang. Bantu. Tajri min tahtihal anhar wa masa ada yang bisa lagi? Ayat. Yaghfir lakum Masya Allah. Baik, ya, khalas, tuntas. Nanti kita serahkan ya. Baik, satu untuk yang ini karena dia sambung ayat, maka hadiahnya adalah mushaf. Mushaf hafalan plus Riyadhus Shalihin di bawahnya. Masih ada dua ya. Minyak urit C, sajadah mini C. Satu. Tanpa pertanyaan ya dapat. Baik. Sekarang pertanyaannya begini. Kapan
Kapan setiap kita ini memulai perniagaan dengan Allah? Kapan? Kan kita ini dari mulai kecil sampai kita akhir hidup kita, tentu ada akadnya nih, ya. Kapan kita ini terhitung apa yang kita lakukan itu dia bagian dari tijarah, perniagaan kita dengan Allah. Dalam satu jurnal ya, penelitian yang dilakukan salah satu universitas Islam negeri, bahwa kita itu mulai terhitung melakukan perniagaan dengan Allah SWT itu pada saat usia balik. Ketika kita sudah mampu mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan kita sendiri. Jadi ketika kita sudah akil balik itu, terhitung kita sudah melakukan perniagaan dengan Allah atas segala kebaikan yang kita lakukan tadi, atas segala amal perbuatan yang kita lakukan tadi. Maka terhitung sejak akhir balik itu kita sudah mulai sebenarnya amal kebaikan yang kita lakukan yang tadi itu dihitung oleh Allah sebagai sebuah perniagaan di hadapannya. Sadar atau tidak? Tidak sadar. Lalu kapan rentang waktunya? Nah, dalam penelitian itu dikatakan bahwa rentang waktunya itu adalah dari mulai akhir balik itu, rentang waktu ini transaksinya kapan? Yaitu tadi dari mulai akhir balik itu sampai dengan kita tutup usia. Maka sepanjang hidup itu kita dihitung sedang berniaga dengan Allah. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, marilah kita gunakan ini. Waktu kita ini, Ramadan yang penuh berkah dan limpahan pahala dan ganjaran dari Allah ini untuk memaksimalkan amal kita, terutama dalam berniaga, ya, berjual beli dengan Allah. Karena apa tadi? Sambungan ayat tadi, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannah. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang tadi melakukan perniagaan dengan Allah itu. Kemudian Allah menempatkan dia di dalam surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai yang jernih. Dan surga yang tertinggi yaitu surga Aden. Insyaallah kita berharap dengan keikhlasan kita hadir dalam iktikaf, menghidupkan masjid dan rumah-rumah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga bagian dari apa? Kita berusaha untuk melakukan dan menjawab jual beli yang Allah tawarkan kepada kita. Nah, untuk itu Allah pun kemudian dalam surat At-Taubah misalnya 111 mengatakan, dari apa yang kita tawarkan kepada Allah itu tidak akan pernah sia-sia karena Allah pasti membelinya. Kata Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa sesungguhnya aku membeli dari orang-orang mukmin itu anfusahum, jiwa mereka, nyawa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Allah beli kontan dia, bahwa innallaha ashtara minal mu'minin, Allah membeli dari orang-orang mukmin itu anfusahum, jiwa mereka yang tadinya mereka berikan kepada Allah untuk perdagangan, harta mereka yang tadi mereka berikan seluruh kemampuan potensi dirinya, bi anna lahumul jannah, dengan syurga yang disebutkan tadi. Nah, untuk itu marilah kita, ya, sekali lagi di bulan suci Ramadan ini kita berharap walaupun Ramadan itu tinggal beberapa detik saja lagi, jika kita bisa memberikan ibadah terbaik, kontribusi kita yang terbaik di jalan Allah untuk perdagangan dengan Allah, kita maksimalkan hendaknya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa terbebas dari azab Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan ditempatkan di surga Allah SWT. Pertanyaan kedua. Tadi saya menyebutkan, ya, ayat ini ditafsirkan juga sebagian oleh Profesor Quraish Shihab. Sebutkan tafsir yang dikeluarkan oleh Profesor Razak. Silakan Marnadi. Misbah dapat ya dia. Orang tukang buku
nggak ketahui orang toko buku lah kelewatan mana. Ada misbah ya. Itu minyak urut. Nanti bang, sabar bang. Dan pertama saya lo dapet lah, abang lah maju sih, kencang abang. Ya. Baik ya, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, saya tidak akan bertanya. Saya hanya akan ingin tahu siapakah yang di sini hadir paling tinggi usianya. Ayo, siapa kira-kira? Pak, berapa? Hah? 71. Apa berapa? 66. Ada nanti 71. Apa berapa? 65. Apa ibal lah paling tinggi mah? Ada mau juara itu bakal mana? Tampilan ada. Baik ya, baik. Alhamdulillah kita sudah dapat 3 orang yang mendapatkan door prize dalam kultum singkat ini. Semoga juga ini bermanfaat untuk kita semua dan termasuk yang mendapat door prize dan terutama nasihat ini untuk kami pribadi ya. Ala al-nisab al-haqqu min rabbik fataqallakum minal mumtarin, dan kita mendoakan juga semoga kita masih Allah pertemukan dengan Ramadan akan datang dan kembali beriktikaf di ruangan ini, dan semoga Allah memberkahi kegiatan kita dan membalas perbaikan kita kepada Allah. Al-haqqu min rabbik fataqallakum minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia leh. Ambil